Boleh, Ustaz. Boleh kita mulai ya? Oke. Ya, silakan Ibu ya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pengajaran oleh Romo Aurelius ya. Romo ini adalah Romo pembimbing kelompok kami. Buat yang belum kenal, Romo pembimbing kami kelompok belajar untuk kami sharing buku harian Santa Faustina melalui WhatsApp group ya. Oke, puji Tuhan hari ini cukup banyak yang bisa berkumpul ya, karena seperti Romo ada bilang hampir mungkin mau dirubahin tadinya, tapi saya bilang nggak apa-apa Romo, kita teruskan karena ini kan begitu saya minta beberapa jadi moderator pada nggak bisa karena banyak offline ya, tapi seperti dalam Matius 18:20 diberitahukan bahwa apabila kita berhimpun lebih dari 2-3 orang dalam namaku, aku hadir. Jadi Yesus sudah hadir ya bersama kita ya. Kita puji Tuhan saat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mulai pengajaran hari ini dengan tanda kemenangan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang telah Engkau siapkan bagi kami. Kami mohon pada malam hari ini, kami sungguh bersyukur dapat berkumpul di dalam ruangan Zoom ini bersama Romo Aurel kami untuk pengajaran yang akan Romo berikan dengan tema hati yang remuk redam tak akan kau tolak. Tuhan Yesus berkatilah selalu Romo kami ini, beri kesehatan yang baik. Bunda Maria, dampingilah Romo kami dalam sukacita pelayanannya. Terima kasih. Mari kita doakan bersama-sama untuk doa ini, karena ini adalah hari hati kudus Yesus. Kita doakan 3 kali. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Kita doakan salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan Romo Aurel untuk memulai sharing pada malam ini. Kami semua siap mendengarkan, siap menerima sharing Romo untuk dicerna di dalam hati kami. Silakan Romo. Baik, terima kasih Bu Feli. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan diri hadir pada malam ini. Saya membuat transmisi Zoom ini dari Rumah SVD di Surabaya. Lagi dalam perjalanan untuk berlibur sejenak dari karya pastoral. Dan saya sempatkan diri untuk malam ini bersama kita sharing tanpa memperhitungkan bahwa hari ini adalah hari raya hati kudus Yesus, sehingga memang banyak teman banyak kegiatan, dan tentu saja itu juga hal yang baik dan positif. Maka kita doakan mereka semua
Bagi teman-teman yang sudah sempat hadir, terima kasih. Berapapun yang ada di screen, saya lihat ada 37, itu cukup banyak. Dan itu kita tetap menjalankan acara kita, sehingga kita coba mengambil hikmah, nilai-nilai iman yang saya coba sharekan malam ini. Saya ucapkan selamat datang juga untuk sejumlah teman yang bergabung malam ini. Dan semoga Anda bisa menemukan 1-2 pesan iman yang bisa kita terapkan atau kita jadikan inspirasi dalam hidup. Nanti di akhir dari Zoom ini, link ke WA Group Belajar Buku Harian Santa Faustina akan diletakkan di chat room, sehingga bagi teman-teman yang ingin mendapat info atau belajar bersama buku harian Santa Faustina, nanti bisa bergabung melalui link undangan tersebut. Baik, perkenankan saya untuk mulai share screen untuk mengawali acara kita malam ini. Nah, sebagaimana yang nampak di layar sekarang, hati yang remuk redam tak akan kau tolak, ya Allah. Tentu saja kalimat ini bagi kita tidak asing, karena kalimat ini banyak dipergunakan di dalam ibadat tobat, di dalam terutama masa Prapaskah, kadang-kadang juga masa Advent, yang mengundang orang untuk masuk ke dalam pertobatan. Namun untuk pertemuan kita malam ini, saya memakai terminologi yang sama, kalimat yang sama, tetapi dengan sebuah tujuan yang berbeda, dengan konteks yang lain. Nah, konteks yang saya maksudkan adalah konteks hari ini, yakni Hari Raya Hati Kudus Yesus, merupakan satu hari besar di dalam gereja, dan di banyak tempat itu menjadi hari devosi yang sangat populer. Sehingga kita mengenal misalnya novena Hati Kudus Yesus itu termasuk salah satu novena yang paling populer, yang banyak dipraktikkan oleh orang-orang. Tetapi malam ini saya tidak berbicara tentang novena Hati Kudus Yesus, melainkan satu perspektif iman pribadi yang saya praktikkan. Menghormati hati kudus Yesus, hati Tuhan yang terluka, itu akar dan kira-kira konsep dasar yang bisa kita petik dari firman Tuhan, hingga penghayatan di dalam hidup gereja, sampai kepada penerapan hidup dalam spiritualitas personal, atau spiritualitas pribadi, keluarga, dan sebagainya, itu kurang lebih seperti apa. Baik. Sejenak kita melihat rumusan hati yang remuk redam tak akan kau tolak ini datang dari mana. Konsep yang saya ambil diangkat dari Mazmur 51 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan, nanti mohon semua mengikutinya. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya. Perhatikan ayat 19. Ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Padahal kita tahu bahwa korban bakaran di Yerusalem itu merupakan satu praktek esensial di dalam peribadatan orang Yahudi. Ya. Tugas imam-imam di Yerusalem itu untuk membawa korban. Dan korban yang dimaksudkan adalah korban bakaran. Ada macam-macam bentuk korban-korban penghapusan dosa, korban pentahiran, misalnya Bunda Maria ya sesudah melahirkan itu dia harus membawa korban penyucian.
korban pentahiran, tapi karena mereka orang miskin, maka yang dibawa adalah sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Nah, itu praktik yang sangat umum bagi orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tetapi dalam Mazmur itu sendiri dituliskan demikian, bahwa ayat 18, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, nanti sebentar kita akan melihat lebih lanjut, tetapi sekedar ide awal, Mazmur ini ditulis atau didoakan oleh Raja Daud sesudah dia ditegur oleh Nabi Nathan, karena Daud itu berkonspirasi untuk membunuh Uria, salah satu prajurit dalam kesatuan tentaranya, agar dia bisa kawin dengan istri Uria. Ya. Nanti kita lihat itu ada di mana di kitab Perjanjian Lama. Baik. Kita akan masuk ke sana. Nah, Mazmur 51 tadi, ya, ini saya kutip hanya ayat 17, 18, 19, tetapi secara keseluruhan itu ada 21 ayat. Dan itu Mazmur populer sekali untuk ibadat tobat. Maka Mazmur ini kita merupakan ungkapan tobat Raja Daud. Mengapa dia bertobat dan mengungkapkan sesalnya itu dalam Mazmur yang begitu indah. Di dalam kitab kedua Samuel, ya, bab 11 ayat 14 sampai 17, ayat 26 sampai 27, di situ kita menemukan Daud berkonspirasi membunuh Uria untuk merampas istrinya. Di dalam kitab kedua Samuel bab 11 itu tertulis demikian. Daud berjalan-jalan di atas soto rumahnya, rumah orang Yahudi itu atapnya datar, sehingga orang bisa berjalan di atasnya. Dan dari atas atap rumahnya itu dia melihat ke tetangga dan menemukan seorang perempuan sedang mandi. Lalu dia bertanya siapa dia, orang katakan dia adalah istri Uria, orang Het yang masuk dalam kesatuan tentara Daud. Lalu Daud berselingkuh dengan perempuan ini dan hamil perempuannya. Untuk menutup aibnya, Daud memanggil suaminya pulang dari perang dan menyuruh dia ke rumah untuk tidur dengan istrinya. Pantang bagi prajurit yang perang untuk berkumpul dengan istri, maka Uria tidak pernah pergi ke rumahnya, walaupun disuruh. Akhirnya yang terjadi adalah Daud berkonspirasi dengan panglimanya sehingga menempatkan Uria di bagian paling depan di deretan prajurit musuh yang terkenal paling jago di dalam berperang. Maka Uria terbunuh. Sesudah Uria terbunuh, Daud mengambil Batseba, istri Uria, menjadi istrinya. Tapi kejahatan Daud ini diketahui oleh Nabi Nathan. Nathan pun mengecam kejahatan Daud, membuka kejahatan itu dan menyampaikan ancaman Tuhan terhadap Daud. Sekarang ini jelas-jelas konspirasi kekuasaan untuk menutupi skandal yang sangat buruk di dalam pemerintahan Daud. Di dalam kitab kedua Samuel, bab 12 ayat 1 sampai 14 itu kita menemukan cara Daud membuka aib atau membuka kejahatan dari cara Nathan membuka kejahatan Daud tersebut. Ya. Nah, di sini sesudah kejahatannya dibuka, Daud lalu bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Nah, ungkapan tobat Daud itu dalam bentuk apa? Dia memohon ampun pada Tuhan, dia berbaring di tanah berabu dan berpuasa, tidak makan dan minum. Ya. Lalu lahirlah doa tobat dari Daud yang ada di dalam Mazmur 51. Nah, dari situlah kita mengambil inspirasi doa kita atau sharing kita malam ini, hati yang remuk redam tidak akan kau tolak, ya Allah. Nah, mari kita melanjutkannya. Nah,
Raja Daud itu sesungguhnya adalah model orang yang benar. Ya. Walaupun dia melakukan kejahatan tadi, ya, terutama nomor ini, dia berkonspirasi membunuh Uria untuk merampas istrinya ini, itu kejahatan yang serius sekali. Tetapi di mata Tuhan dan di mata orang Israel, Daud itu sesungguhnya model orang yang benar. Ada 3 kriteria. Mengapa saya menyebut Daud itu sebagai model orang yang benar? Pertama, Daud itu berbakti kepada Tuhan. Kalau kita rajin membaca kitab suci, terutama kitab Samuel, hingga kitab pertama Raja-Raja, kita menemukan bagaimana Daud itu orang yang dipilih Tuhan, dilindungi Tuhan, disiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan Saul. Ya. Dan Saul itu memiliki anak-anak yang layak menjadi raja, antara lain Jonathan. Tetapi Daud itu begitu dikasihi oleh Jonathan, sehingga antara Daud dan Jonathan tumbuh persahabatan yang begitu tulus. Sehingga dalam banyak kesempatan Jonathan justru menyelamatkan Daud dari kejahatan Saul. Nah, Daud itu berbakti kepada Tuhan. Yang kedua, Daud itu bertobat dari dosanya, sebagaimana yang saya ungkapkan di dalam Mazmur 51 tadi. Ya, sesudah memang dia bertobat, dia berdosa dan dosanya itu betul-betul buruk, tetapi dia bertobat sesudah ditegur. Dan yang ketiga, Daud itu model orang benar karena dia menjadi berkat bagi keturunannya. Nah, kita ambil contoh dari kitab pertama Raja-Raja bab 15 ayat 1 sampai 5 untuk menunjukkan bagaimana Tuhan tetap melihat Daud sebagai pribadi yang benar, dan karena itu keturunan Daud pun layak memperoleh berkat dari Tuhan tersebut. Kita baca 1 Raja-Raja bab 15 ayat 1 sampai 5. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat adalah Raja Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Maaka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Nah, perhatikan ayat 4. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Nah, sekarang kita melihat bahwa Daud itu tercatat sebagai pribadi yang benar, yang selalu memperoleh bantuan dan berkat dari Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, kecuali satu perkara tadi, yakni berkonspirasi membunuh Uria untuk merebut istrinya. Tetapi Daud menunjukkan sikap itu dengan pertobatan. Poin kedua ini sangat penting di dalam kehidupan Daud. Karena pertobatan ini yang menyelamatkan dia dan juga keturunannya turut mendapat berkat sebagai buah dari kerendahan hati Daud. Jadi seburuk-buruknya Daud dalam perkara Uria dan istrinya, ya, 90% pribadi Daud itu benar di mata Tuhan. Sehingga Daud selalu dilihat sebagai model bagi orang-orang benar. Nah, belas kasih Tuhan kepada Daud ini bukan satu-satunya. Belas kasih Tuhan itu ditunjukkan Tuhan kepada banyak orang. Orang-orang Israel sebagai bangsa terpilih itu terus-menerus mendapat belas kasih Tuhan. Walaupun mereka sendiri mengalami begitu banyak hukuman karena mereka selalu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, untuk menunjukkan bagaimana Tuhan selalu berbelas kasih ini,
saya mengambil ilustrasi dari pengalaman Nabi Hosea. Nanti bagi yang punya kesempatan untuk membuka Alkitab, silakan buka kitab Nabi Hosea bab 1 ayat 1 sampai 12. Kita tidak membaca seluruh kutipan, tetapi saya coba mengambil poin-poin penting yang bagi saya membahasakan belas kasih Allah dalam cara-cara yang berbeda. Nomor 1, Hosea ini seorang nabi, tetapi dia mendapat perintah dari Tuhan yang menurut saya itu aneh. Hosea disuruh mengawini Gomer binti Diblaim. Gomer binti Diblaim ini seorang pelacur, seorang perempuan sundal dalam bahasa kitab suci ya. Kira-kira PSK sekarang dalam bahasa modern. Tapi ini mengawini seorang pelacur ini atas perintah Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan menyuruh nabinya mengawini seorang pekerja seks komersial? Itu bagaimana bisa? Ternyata Tuhan memakai Hosea untuk menunjukkan bahwa begini. Seorang PSK itu kan bukan milik pribadi seseorang. Dia menjajakan dirinya untuk memperoleh keuntungan komersial. Dan dia bisa menjadi milik siapa saja. Ya. Jadi istilahnya itu dari pria ke pria yang lain. Jadi soal kesetiaan dan lain-lain itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Nah, itulah gambaran orang Israel. Orang Israel itu ibarat pekerja seks komersial ini. Dalam wujud apa? Mereka mempunyai Tuhan, Yahweh, yang membebaskan mereka dari Mesir, memberikan mereka hukum-hukum di Gunung Sinai, lalu menghantar mereka menyeberang Sungai Yordan dan mengalahkan penduduk Kanaan. Tetapi mereka sendiri selalu berpaling ke Allah-Allah lain. Ya, ke Allah-Allah lain. Mereka selalu berpaling ke Mereka selalu berpaling ke penyembahan berhala. Nah, Tuhan membahasakan ketidaksetiaan Israel itu sebagai bangsa yang melacurkan diri dengan berhala-berhala. Dan Hosea disuruh mengawini seorang pelacur untuk menunjukkan bahwa walaupun bangsa Israel itu begitu tidak setia pada Tuhan, Tuhan masih setia. Tuhan masih melihat mereka sebagai mempelainya. Mempelai bukan berarti bahwa Tuhan mengawini mereka, tetapi bahwa kelekatan mereka dengan Tuhan itu sangat erat. Mereka selalu ada di hati Tuhan. Nah, jadi makna perkawinan itu di situ. Tuhan setia pada umat yang tidak setia. Nah, dari sana ada 3 keturunan. Nomor pertama, anak pertama itu diberi nama Yisrael. Ya. Tapi apa yang terjadi? Arti Yisrael adalah Allah akan melenyapkan Israel. Israel di sini bukan berarti seluruh Israel. Israel pada zaman sesudah Daud, ya, itu terbagi menjadi 2 kerajaan. Ya. Ada kerajaan utara, yakni kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria, yang menghimpun 10 suku. Selain 2 suku, yakni Yehuda dan Benyamin. Nah, Yehuda dan Benyamin inilah yang menjadi kerajaan Yehuda. Dari sana datang kata Yahudi. Ya. Jadi kalau kita menyebut Yahudi, itu sebetulnya hanya berkaitan dengan orang-orang turunan Yehuda dan Benyamin. Maka ada juga orang-orang Israel yang bukan Yahudi. Ya. Tapi dalam perkara ini, kerajaan utara, yakni Israel yang beribu kota di Samaria, itu dikalahkan oleh kerajaan Assyria dan penduduknya dibuang ke Assyria dan tidak pernah kembali lagi untuk mendirikan kerajaan Israel. Sedangkan Yehuda itu memang dikalahkan oleh Babilonia dan dibuang ke Babilonia, ke Babel. Tetapi mereka kembali
ke Yehuda dan mendirikan kembali kerajaannya. Ya, maka kerajaan Israel yang didirikan kembali pasca Babilonia itu adalah Yehuda sebetulnya. Ya. Nah, itu arti Israel. Arti Israel. Israel itu Allah melenyapkan Israel. Kerajaan Israel 10 suku selain Yehuda dan Benyamin. Anak kedua bernama Lo-Ruhama. Allah tetap menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka. Nah, ini masuk akal karena orang Yehuda itu atas perintah Darius, Raja Persia, mereka keluar dari Babilonia dan kembali ke Yehuda untuk mendirikan lagi Yerusalem. Anak ketiga adalah Lo-Ami. Walaupun orang Yehuda itu mengalami pembebasan, tapi sekali lagi mereka bangsa yang tidak setia, maka kembali berpaling ke penyembahan berhala, ala-ala lain dan sebagainya. Maka Tuhan sampai mengatakan begini, Yehuda bukan lagi umatku dan aku bukan lagi Allah mereka. Tetapi di sini kesetiaan Tuhan ditunjuk dengan cara apa? Keturunan Yehuda akan menjadi besar dan tak terhitung jumlahnya. Nah, seseorang kalau seandainya mengawini seorang pekerja seks komersial dan orang tersebut tidak mengubah profesinya, maka sebentar, tolong dimatikan dulu ya, dia punya mikrofon ya. Baik, kita teruskan. Nah, bagi seorang yang mengawini pekerja seks komersial, jelas dia harus siap konsekuensinya, yakni memiliki pasangan hidup yang praktis menjadi milik siapa saja yang bisa membayar. Ya, karena ketidaksetiaan ini. Nah, Tuhan mengumpamakan dirinya seperti ini. Dia mengalami umat Israel yang selalu berpaling kepada penyembahan berhala, ala-ala lain, dan itu disebutkan sebagai pelacuran spiritual. Tetapi Tuhan tetap setia pada orang Israel yang tidak setia ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai belas kasih Allah yang tidak pernah luntur walaupun orang-orang Israel selalu berdosa. Nah, kita lanjutkan. Nah, makna pengalaman Hosea. Tuhan tetap mengasihi umatnya walaupun ia berdosa. Nah, ini kalimat yang perlu kita garis bawahi. Betapapun kita umat manusia ini berdosa, kasih Tuhan kepada kita itu tidak pernah berkurang. Tetapi, kasih yang dicurahkan kepada kita itu hanya akan berdaya guna kalau hati kita disiapkan dengan benar untuk menerima curahan kasih-Nya. Ingat perumpamaan tentang penabur itu ya. Ada benih yang ditaburkan di pinggir jalan dan dia habis dimakan oleh burung. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar, mati. Ada yang jatuh di tanah semak duri, terhimpit dan mati. Tapi ada yang jatuh di tanah subur yang membawa hasil berlimpah. Jadi kasih Tuhan itu dicurahkan kepada semua manusia. Tetapi efek dari kasih Tuhan itu hanya akan berdaya guna kalau manusia mengubah dirinya menjadi tanah subur. Dengan cara apa? Pertobatan dan pembaharuan diri. Yang kedua, pengalaman Hosea itu membahasakan bahwa rencana keselamatan itu tetap berlangsung untuk umat yang mau bertobat. Jadi walaupun orang begitu tidak setianya, begitu menyakiti Tuhan dalam perkara, terutama penyembahan berhala, ya, Tuhan mengatakan bahwa rencana keselamatan itu tetap berjalan. Karena itu tadi, di antara sekian banyak orang buruk, mungkin ada beberapa yang baik. Beberapa yang baik ini harus dipupuk dan dipelihara dengan benar, sehingga mereka bisa menjadi agen Tuhan di dalam menegakkan kerajaan Allah. Nah, puncak dari rencana keselamatan itu ada pada Yesus Kristus. Ya. Dan puncak dari kehadiran Yesus Kristus ini
tergambar dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17 yang merupakan favorit yang suka saya kutip setiap kali kita berbicara tentang kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekarang tadi coba kita lihat kontras antara dua hal ini. Satu sisi ada Israel yang tidak setia, ya, yang diibaratkan sebagai pelacur yang dikawini oleh Hosea. Tapi pada sisi lain, Tuhan yang setia itu tetap melakukan segala yang mungkin yang ada dalam kuasanya untuk menyelamatkan manusia. Bahkan dengan karya atau dengan tindakannya begitu radikal, yang begitu tidak masuk akal manusia, yakni firman yang menjadi manusia, dan putra Allah ini di kemudian hari harus menderita sengsara, wafat, dan semua itu dilakukan untuk menghantar orang-orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu kira-kira apa makna dari semua ini. Nah, saya memberi judul di atas harga penyelamatan manusia. Manusia itu diselamatkan, tapi harganya apa? Harga pertama itu Tuhan rela menjadi pribadi yang terluka. Ya. Dalam 2 Korintus bab 5 ayat 21 kita membaca ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, bayangkan itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang seharusnya dihukum itu kan manusia yang berdosa ini. Tetapi Tuhan menggantikan peranan itu. Ya. Jadi Tuhan memberikan sebuah semacam filter itu ya, membran. Bahwa di tahap itu Dia memberikan membran itu bagi semua. Tetapi untuk melewatinya, melewati membran yang sudah disiapkan itu ada prasyaratnya, yakni pertobatan itu. Ya. Apa yang ditampilkan 2 Korintus bab 5 ayat 21 ini sebetulnya paralel dengan apa yang dibahasakan oleh Yesus sendiri. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Tuhan rela menjadi pribadi yang terluka agar manusia diselamatkan. Nah, untuk refleksi kita malam ini, saya ingin menghantarmu untuk melihat beberapa luka Yesus yang bagi saya secara pribadi, saya renungkan dan saya lihat bahwa ini merupakan nokta-nokta berdarah yang terjadi dalam hidup dan pelayanan Yesus. Nah, saya garis bawahi beberapa poin saja dari sekian banyak yang bagus itu untuk menghantar kita melihat luka-luka Yesus yang nanti akan membuat kita bermuara pada kesimpulan mengapa kita perlu menghormati hati kudus Yesus. Pertama sekali, saya kutip dari Injil Matius bab 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ini tergerak hati oleh belas kasihan. Kenapa? Karena orang banyak yang mengikuti Dia itu seperti domba yang tidak bergembala. Nah, belas kasih itu tumbuh dari mana? Tumbuh dari keprihatinan. Keprihatinan lahir dari mana? Lahir dari kepedihan. Karena melihat ada satu ketidakadilan atau satu penderitaan. Ketidakadilan di sini di mana? Orang-orang yang mengikuti Yesus adalah seperti domba tanpa gembala.
Siapa yang harus menggembalakan mereka ini? Yang harus menggembalakan orang-orang yang mencari Yesus ini sesungguhnya adalah para rabi, para pengajar di lingkungan orang-orang Yahudi, para pengkhotbah di sinagoga, para ahli Taurat. Mereka itulah yang seharusnya menjadi gembala bagi orang-orang yang terlantar ini. Tetapi kita tahu, praktek hidup orang Farisi itu seperti apa? Ahli-ahli Taurat itu seperti apa? Para rabi sering dikritik oleh Yesus. Nah, kelompok yang mengikuti Yesus ini kebanyakan adalah orang miskin dan terpinggirkan. Mereka bukan orang yang kaya yang bisa membawa keuntungan bagi para rabi. Mereka bukan orang yang berkuasa yang bisa memanfaatkan pengaruhnya untuk menciptakan satu ruang lingkup yang memberi keuntungan bagi semua pihak. Mereka ini orang-orang yang terpinggirkan, dan Yesus selalu ada pada pihak orang-orang yang miskin dan terpinggirkan. Bagi saya, kehadiran orang-orang miskin dan terpinggirkan yang mengikuti Yesus seperti domba tanpa gembala ini adalah sebuah kepedihan yang menusuk hati Yesus. Dari kepedihan itulah lahir belas kasih, lalu dia mulai mengajar mereka dengan banyak nasihat, bahkan kemudian melakukan mujizat untuk menolong mereka secara ragawi. Itu luka pertama. Luka kedua. Ini terjadi pada peristiwa perjamuan terakhir. Ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yudas Iskariot, salah satu dari 12 rasul yang dipilih Yesus, yang dibina untuk menjadi pewarta garis depan. Ternyata salah satu dari mereka adalah pengkhianat. Dan Yudas tidak ditendang oleh Yesus, tidak dikutuk, terbakar api atau apa, tetapi Yesus malah berkata gini, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Dengan kata lain, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tetapi itu adalah kebebasan Yudas dalam mengikuti suara hatinya. Dan dia memilih suara hati yang salah untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia. Yang ketiga, ini terjadi pada saat Yesus berdoa bersama para muridnya. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ini berbeda sekali dengan ketika Yesus berdoa seorang diri pada saat yang aman. Dalam bagian Injil yang lain, kita menemukan cerita bahwa ketika Yesus berdoa, dia biasa menyendiri. Dia naik ke gunung, lalu berdoa seorang diri. Ya. Tetapi pada malam sesudah perjamuan akhir itu, dia meminta para muridnya, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Sebagai manusia, Yesus membutuhkan kehadiran teman dalam saat yang sangat kritis dan genting di dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah." Nah, ini poinnya. Dia datang dan menemukan mereka tertidur. Padahalnya dia meminta supaya mereka berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Tapi dia menemukan mereka tertidur. Sebagai seorang guru, sebagai seorang yang membutuhkan solidaritas rekan-rekan, pengalaman itu sangat menyakitkan. Yang berikut. Dalam doa di Taman Getsemani, Yesus menyampaikan kalimat ini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah,
Kita mungkin tidak mengalami secara langsung peristiwa pembunuhan orang-orang yang dituduh PKI pada tahun 65 atau 66 dan seputarnya. Satu kisah yang sangat membekas di hati saya sebagai anak kecil, ya, karena waktu peristiwa G30 PKI itu saya baru berusia beberapa bulan, jadi tidak paham apa-apa. Tetapi pada masa kecil, terutama pada usia 5 tahun, 6 tahun, itu banyak cerita tentang orang-orang yang dituduh sebagai PKI dan dibunuh. Salah satu cerita tentang itu adalah yang dibunuh di pantai dekat dengan kampung saya. Orang yang dibunuh itu ketika tahu bahwa dia segera akan dibunuh, dia tidak sanggup bahkan untuk mengikat sarungnya sendiri. Maka dia berkata kepada eksekutor yang sudah memegang parang itu, dia katakan begini, tolong ikat sarung saya agak ketat. Itu kalimatnya. Dia mungkin khawatir bahwa ketika dia terjatuh, mati, masuk ke dalam kubur, sarungnya tersingkap, dan orang melihatnya dalam keadaan telanjang. Maka dia meminta kepada eksekutornya untuk mengikat erat-erat sarungnya. Nah, ini kan hal yang menyedihkan sekali. Ya. Nah, Yesus tahu bahwa dia akan mengalami salib itu. Dan dia masih berdoa, Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Itu sakit sekali. Pada tempat yang sama, Yudas datang bersama bala bantuan untuk menangkap Yesus. Dan Yesus mengalami ini. Yudas mencium dia sebagai tanda pengkhianatan. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Nah, menemukan pengkhianatan dari orang yang paling dekat dengan kita itu luar biasa menyakitkan, bukan? Ya. Nah, sehingga saya sering kali mendengar, sebagai pastor itu kita sering kali mendengar kisah-kisah rumah tangga ya. Saya itu paling ngerasa terenyuh kalau seandainya misalnya orang bercerita bahwa rumah tangganya berantakan karena pasangannya itu selingkuh dengan sahabat dekat dari korban itu sendiri. Ya. Nah, itu untuk saya satu fakta pahit yang harus kita selalu sadari sebagai orang Kristiani di dalam membina kepercayaan dengan orang-orang di sekitar kita. Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Luka yang terakhir yang saya deskripsikan untuk menghantar kita ke dalam refleksi ini adalah ketika Yesus di hadapan pengadilan dan Petrus menyangkal dia. 3 kali, aku tidak kenal orang itu. Aku bukan murid orang itu. Dan ayam berkokok. Pada saat itu, Lukas mencatat ini. Berpalinglah Tuhan dan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, saya teringat sendratari tentang tentang pengadilan Yesus itu dibuat pada perayaan Paskah bersama umat Katolik Surabaya pada tahun 95 kalau tidak salah. Dibuat di Ghostgate, gedung Ghostgate. Dan pada waktu itu ditampilkan sendratari garapan Bagong Kusudiarjo dari Jogja. Ada bagian yang untuk saya sangat mengesankan adalah ekspresi penari yang memerankan Yesus dan yang memerankan Petrus dan yang memerankan Pilatus. Wajah Yesus memandang Petrus yang mengkhianati dia. Dalam sendratari itu untuk saya itu luar biasa. Menampilkan ekspresi Petrus yang begitu merasa ditelanjangi karena sadar bahwa dia mengkhianati orang yang dicintainya. Nah, itu ekspresi orang penari itu saya masih ingat sampai hari ini.
Hanya saya tidak tahu siapa penari. Namanya orang seniman. Mereka mampu sekali membahasakan itu dalam mimik. Dan itu satu bagian yang sangat mengesankan saya. Yang kedua adalah yang memerankan Pilatus. Ketika dia mencuci tangan, aku tidak bersalah atas darah orang ini, dan dia mencuci tangan. Ekspresi orang itu untuk saya sangat menonjol di dalam tarian tersebut. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah begini. Tuhan terluka oleh dosa pengkhianatan, baik yang dilakukan oleh Yudas Iskariot maupun oleh Petrus. Bedanya adalah Petrus bertobat, Yudas Iskariot tidak bertobat dan memutuskan menggantung diri. Itu yang membuat perbedaan antara keduanya ini. Nah, luka yang terakhir adalah pengadilan, penghinaan, dan hukuman mati Yesus. Itu dapat Anda baca di dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 19, bab 18 sampai bab 19. Itu selalu kita baca pada kisah sengsara pada hari Jumat Agung. Tetapi kita ingat bahwa di dalam kutipan ini ada satu yang bagus, yakni seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Semua tadi yang saya sebut sebagai luka-luka Yesus itu adalah makna simbolik. Tetapi yang terjadi di puncak Golgota ini, luka di hati Yesus itu betul-betul merupakan luka fisik. Yakni lambungnya ditikam. Berarti organ dalam Yesus itu rusak. Maka dari sana mengalirlah darah dan air. Kita menyatukan dua aspek ini. Luka-luka spiritual maupun luka-luka fisik yang membawa kita kepada sebuah perayaan, sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan rela terluka? Mengapa Tuhan rela terluka? Nah, jawabannya kita temukan di sini. Pada 1 Petrus bab 2 ayat 24, kita menemukan kalimat ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Nah, ini dia. Penderitaan Yesus itu, tujuannya supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa itu apa? Pertobatan. Bertobat agar dosa itu, agar kita yang hidup oleh dosa itu mati. Supaya raga yang mati karena telah meninggalkan dosa itu hidup di dalam kebenaran. Sehingga ungkapan berikut ini cocok. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Mengapa Tuhan terluka? Di sini jawabannya. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Supaya bilur-bilur kita itu disembuhkan. Jadi betapa luhur, betapa dalam penderitaan Tuhan. Luka Tuhan yang kita bahasakan dalam refleksi ini memiliki tujuan atau makna yang sangat mulia. Nah, di sini kita merayakan Tuhan yang terluka. Nah, merayakan Tuhan yang terluka itu wujudnya apa? Wujudnya perayaan hati kudus Yesus ini. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana itu terjadi. Ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa kita merayakan hati kudus Yesus hari ini itu adalah sebuah perayaan Tuhan yang terluka. Maka kalau Anda melihat simbol di sebelah kanan ini, ya, ini adalah hati Yesus yang dimahkotai duri. Ya. Kalau hati Maria itu dimahkotai mawar dengan pedang yang menikam. Ya, itu hati Maria. Tapi hati Yesus itu dimahkotai duri. Ini luka-luka yang secara fisik mendera Yesus pada peristiwa penyaliban, tapi secara rohania
selalu bertakhta dalam hati Yesus setiap kali orang beriman melakukan dosa. Setiap dosa yang kita lakukan, terutama pengkhianatan terhadap eksistensi Tuhan, atau secara terang-terangan melawan kehendak Tuhan, itu adalah cara kita berlaku tidak setia, seperti orang-orang Israel yang oleh Hosea dibahasakan sebagai pelacur yang selalu berpaling dari suaminya. Nah, itu sebetulnya deskripsi diri kita. Jadi setiap kali kita melakukan dosa, itu sesungguhnya kita menorehkan luka baru pada hati kudus Yesus. Maka sesungguhnya penderitaan Yesus itu tidak pernah berakhir. Penderitaan Yesus itu selalu ada. Tetapi karena tujuan penderitaan itu adalah supaya kita hidup untuk kebenaran dan bilur-bilur kita menjadi sembuh, Tuhan mau melakukannya. Kenapa? Karena Dia ingin agar setiap orang itu selamat. Nah, mengapa kita perlu merayakan hati kudus Yesus ini? Mengapa kita perlu merayakan hati Tuhan yang terluka? Saya membahasakannya dalam 3 ungkapan yang malam ini saya tulis dalam bahasa Latin, tetapi saya akan jelaskan satu persatu, sehingga itu menjadi pengetahuan kita semua. Nomor 1, Felix culpa. Ini bukan Felix siapa itu, yang biasa tampil di channel YouTube. Bukan Felix Yao. Felix culpa ini adalah ungkapan yang selalu kita nyanyikan pada setiap malam Paskah. Nah, ini datang dari refleksi teologi dan terutama para mistikus yang melihat bahwa dosa Adam itu memang membuat semua manusia itu hidup dalam situasi dosa asal, ya. Itu dosa manusia pertama. Membuat setiap manusia yang terlahir itu hidup di luar sukacita Taman Eden. Ya. Maka itu disebut dosa asal. Tetapi karena dosa asal ini pula, manusia lalu mengalami satu karunia yang begitu besar. Dan karunia terbesar itu adalah firman yang menjadi manusia. Tuhan yang masuk ke dalam sejarah. Lalu Dia melayani manusia dengan puncak pada wafat dan kebangkitan. Nah, kebangkitan ini disyukuri sebagai sebuah karya yang sangat besar oleh Tuhan. Karena itu memberi sebuah kepastian bagi setiap orang yang percaya bahwa hidup dia di dunia ini tidak sia-sia. Bahwa dia pada akhirnya bermuara pada keabadian. Keabadian itu disiapkan oleh Tuhan. Hanya dengan syarat tadi. Engkau harus hidup untuk kebenaran. Engkau harus mati terhadap dosa. Dan itulah pertobatan. Dengan segala bentuknya. Entah puasa, entah pantang, entah mati raga, entah berbagai cara lain untuk membahasakan bahwa engkau mati terhadap dosa dan engkau hidup untuk kebenaran. Sehingga di dalam Mada Paskah itu exulted, ya, kita sebut eksultasi, itu ada bagian ini, Felix culpa. Oh, dosa yang membahagiakan. Mana ada dosa yang membahagiakan? Maka itu merupakan apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai blessing in disguise. Ya. Ada sebuah karunia yang selalu muncul dari peristiwa yang paling buruk sekalipun. Nah, peristiwa buruk dosa Adam itu memang dosa yang buruk. Tetapi kemudian dari dosa yang buruk ini Tuhan kemudian terdorong untuk melahirkan sebuah karunia yang sangat besar, spektakuler, yang mengubah sama sekali sejarah kehidupan manusia, yakni inkarnasi dan terutama kebangkitan. Ini yang penting. Yang kedua, crux ave spes unica, itu artinya apa? Salam salib
satu-satunya harapan. Crux itu salib, ave itu salam, salve, hail, salam, ya, spes unica, satu-satunya harapan. Ya. Nah, harapan kita itu adalah harapan pada salib. Dan salib itu selalu terasosiasi dengan penderitaan. Ya, tidak ada salib yang kita miliki ya untuk hiasan rumah kita, kalung salib, salib-salib dekorasi itu salib yang terlalu indah. Dan itu sama sekali tidak mencerminkan Yesus yang menderita. Ya. Karena salib yang terjadi pada zaman Yesus itu hukuman yang paling buruk. Itu hanya 2 bilah kayu yang berat, terutama yang dipikulkan oleh orang yang dihukum mati itu sendiri. Supaya apa? Supaya dia tidak ada kans untuk melarikan diri. Tangannya diikat, diberi salib yang berat, lalu dia memikulnya. Coba perhatikan film Jesus of Nazareth. Kalau The Passion of Christ itu agak lain. Untuk saya itu ngeri, tetapi tidak membahasakan fakta historis. Jesus of Nazareth itu lebih membahasakan ketika Yesus disalibkan. Di atas bahunya itu diletakkan kayu datar yang nanti akan menjadi palang di atas salib. Kayunya sendiri, tiangnya sendiri sudah ditegakkan. Tangan Yesus diikat, lalu dia dengan beban berat di bahunya itu membuat dia tidak ada peluang sama sekali untuk melarikan diri. Itu salib. Salib-salib yang kita miliki itu merupakan karya seni dan itu baik untuk menaruh respek pada Tuhan yang tersalib. Tetapi itu terlalu indah dan bagi saya tidak terlalu membahasakan makna salib yang terdalam, yakni penderitaan demi penebusan dosa. Ya. Apalagi salib yang dibuat dari emas, dari berlian, dari batu-batu berharga, dengan ornamen hiasan yang begitu indah. Ya, itu dekorasi. Itu bukan sebuah cermin penderitaan. Tetapi salib yang sebetulnya yang membahasakan penderitaan, itulah yang menjadi tanda harapan. Satu-satunya harapan. Nah, sekarang coba perhatikan. Harapan kita untuk keselamatan itu justru terletak pada salib. Dan salib itu membahasakan penderitaan. Siapa yang menderita? Tuhan yang menderita. Maka dengan seharusnya kita memang merayakan penderitaan Tuhan ini. Karena oleh penderitaan itu kita lalu mengalami keselamatan. Tapi perayaan kita ditandai dengan apa? Sekali lagi, tobat dan pembaharuan diri. Yang ketiga, makna perayaan itu terletak di sini. Ut sit in omnibus ipse primatum tenes. Itu saya kutip dari Kolose bab 1 ayat 18 yang membahasakan kurang lebih begini. Sebab dia adalah yang utama dalam segala sesuatu. Siapa dia di sini? Dia adalah Kristus. Sebab Kristus adalah yang sulung dan yang utama dalam segala sesuatu. Tapi siapa Kristus yang kita kenal? Kristus yang kita kenal adalah Kristus yang terpaku di salib, yang menderita sengsara, yang wafat, yang lambungnya ditikam. Nah, ini figur Kristus yang utama tersebut. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Sekarang ini kan banyak orang lagi berlomba-lomba tuh mencari peluang bagaimana mencalonkan presiden untuk pemilu tahun 2024. Kita semua jangan lupa berdoa bagi negara ini supaya transisi kepemimpinan ini berjalan baik. Sebab kalau tidak berjalan baik, kita akan mengalami banyak pergolakan. Nah, orang berlomba-lomba untuk menampilkan citra diri agar dia menjadi harapan bagi rakyat. Tapi citra yang ditampilkan harus citra yang positif, yang solider dengan masyarakat, yang tidak korupsi, yang tidak main kuasa, yang pluralis, yang tidak, yang anti tindakan
intoleran itu dan sebagainya. Itu citra yang positif. Itu ukuran dunia. Tapi bagi kita orang Kristiani, citra yang kita miliki, Kristus yang utama, itu adalah tadi. Kristus yang terbuang, yang masuk Yerusalem naik keledai, yang dihina, dipukul, dicaci maki, disalibkan, ditikam lambungnya. Itu adalah figur yang paling utama. Nah, sekarang kita lihat kontras. Figur utama di dalam kehidupan sosial itu praktis berada di spektrum yang berbeda dari figur utama di dalam iman Kristiani. Nah, akumulasi dari keseluruhan ini itu hadir di dalam Yesus yang kita hormati. Dan pada hari ini kita merayakan Hati Kudus Yesus. Maka tanggapan kita terhadap penghormatan terhadap Hati Kudus Yesus itu bukan sekedar mengagumi gambar Hati Kudus Yesus. Ya. Hati Kudus Yesus itu gambarnya indah-indah ya. Nah, cerminan penderitaan itu sama sekali tidak ada. Ya. Tetapi jangan lupa, hati yang terluka itu seringkali efeknya jauh lebih besar. Nah, sehingga kalau tadi di awal kita membahasakan hati yang remuk redam tak akan kau tolak ya Allah, kita sampai pada perspektif baru di dalam membahasakan hati yang remuk redam ini. Hati yang remuk, yang sungguh remuk redam dan tidak ditolak oleh Allah, itu pertama adalah hati Yesus. Yesus adalah pribadi yang setia. Ya Bapa, kalau boleh piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Nah, apa yang ditampilkan Yesus inilah yang menjadi suri tauladan bagi kita sekalian. Kita mungkin tidak sanggup mengatakan kalimat ini. Ya Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Kita mungkin tidak sanggup berkata demikian. Tetapi kita perlu berusaha untuk menghargai penderitaan Tuhan ini dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang benar itu digarisbawahi di sini. Kita merayakan penderitaan Tuhan itu sebagai sebuah sumber keselamatan. Kita menaruh harapan pada salib yang membahasakan penderitaan itu sebagai satu-satunya tanda harapan. Dan kita menempatkan Kristus sebagai figur yang utama di atas segala sesuatu. Hanya dengan bersikap secara demikian elegan, penderitaan Tuhan yang terus berlangsung, itu ada nilainya bagi kehidupan kita masa kini. Maka saudara-saudara, sebagai devosan kerahiman ilahi, kita berkewajiban untuk mempromosikan penghormatan terhadap Tuhan yang mendidik. Di dalam buku catatan harian Santa Faustina, kita menemukan begitu banyak entry yang membahasakan pengalaman mistik Santa Faustina tentang Tuhan yang menderita. Ya. Setiap hari Ibu Magdalena atau Ibu Felicia atau Ibu Yulia, mereka selalu mengirim, atau teman-teman lain, ya Dr. Swani juga kadang-kadang mengirimkan itu, rangkaian bagian dari catatan harian Santa Faustina, dan banyak di sana yang berbicara tentang Tuhan yang menderita. Tuhan menderita melihat umat yang tidak setia terhadap dirinya. Dan Santa Faustina berkewajiban untuk menyampaikan kepada kita sekarang bahwa penderitaan Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Nah, kalau kita mencintai Tuhan, dengan seharusnya kita bersama berjuang untuk meringankan beban salib dengan cara tadi itu, tobat dan pembaharuan diri. Baik. Selamat Hari Raya Hati Kudus Yesus. Terima kasih untuk semua perhatian. Kira-kira demikian presentasi yang saya sampaikan malam ini. Benar, apa yang saya bahasakan di sini
lebih membahasakan perspektif saya menghayati penghormatan terhadap hati kudus Yesus. Ya, jadi ini bukan sebuah pengajaran dogmatik, tapi lebih bersifat sharing pengalaman iman yang apa yang saya praktekkan, apa yang saya merasa itu sebagai bagian penting dari perkembangan iman saya, dan saya sharingkan dengan maksud itu memberi inspirasi, bukan supaya Anda mengambilnya sebagai kebenaran mutlak dan harus menerapkannya, tetapi supaya Anda didorong untuk menemukan cara-cara yang relevan, yang sesuai dengan kehidupan rohani masing-masing, sehingga penghormatan terhadap hati kudus Yesus itu selalu menemukan makna bahwa kita sedang menghormati dan merayakan Tuhan yang tetap menderita melihat ketidaksetiaan umatnya. Baik. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya kembalikan dulu ke Ibu Felicia untuk memandu kita di dalam sharing-sharing kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Aurel yang sudah menjelaskan banyak buat kita. Jadi pertobatan itu adalah pertobatan dari kita itu yang memang Tuhan butuhkan juga ya dari kita, dan perubahan diri ya, pembaharuan diri ya Romo ya. Sepertinya ini ada pertanyaan dari Ibu Santi. Kita akan buka forum pertanyaan ya. Saya bacakan atau Romo yang baca ini untuk Ibu Santi, ambil yang lain mungkin bisa kesempatan untuk nanti ya bertanya kepada Romo ya. Baik teman-teman, ini nanti boleh mengirimkan pertanyaan di forum chat atau bisa juga mengangkat tangan di ikon masing-masing untuk kita lihat nanti kalau mau bicara langsung. Tapi mohon kalau mau bicara jangan terlalu panjang. Baik, yang pertama Ibu Yani Indahati nanti dikirimkan. Bahan-bahan ini akan dikirimkan melalui WA Group ya. Nanti di akhir dari pertemuan kita, nanti Bu Felicia tolong share. Nanti kita share untuk yang mau berjoin ke grup bersama kita ya. Ya. Lalu yang nanti share link itu akan di-share nanti sebelum ini selesai ya. Sekarang kita baca dulu pertanyaan dari Ibu Maria Santi. Apakah yang membuat hati Tuhan Allah Bapa sangat sayang kepada Yehuda dan seluruh keturunannya sampai Yesus pun lahir dari keturunan Yehuda? Padahal Tuhan Allah Bapa sudah bolak-balik dikecewakan dengan fatal menyembah berhala. Apakah sampai saat ini bangsa Israel tetap istimewa di mata Tuhan Allah Bapa bila dibandingkan dengan kita bangsa Indonesia? Baik. Yang pertama sekali Bu Maria Santi, mengapa Tuhan memilih keturunan Yehuda? Itu kita tidak pernah bisa mengetahui. Mengapa Tuhan memilih itu? Mengapa Tuhan tidak memilih orang Singapura misalnya? Atau mengapa Tuhan tidak memilih orang Jawa Tengah atau orang Flores untuk menjadi tempat bertumbuhnya firman yang menjadi manusia ini? Ya. Itu kita tidak pernah tahu. Ya. Tapi Tuhan memilih Abraham sebagai orang pertama yang dipilih dari tanah Ur Kaldea yang beralih ke tanah Kanaan, dan dari keturunannya akhirnya datang sang penebus dari suku Yehuda. Nah, tetapi kita kembali ingat pada perumpamaan yang ditampilkan, bukan perumpamaan, kisah kenabian yang ditampilkan oleh Hosea tadi. Karena orang dalam hal beragama tradisional itu bukan hanya bangsa Israel, keturunan Abraham. Bangsa Sumeria, asal-usul orang Abraham itu memiliki tradisi penghormatan kepada wujud tertinggi, tetapi dalam bentuk politeis, banyak dewa dan sebagainya. Abraham ini merupakan satu pribadi yang menanggapi gerak hati atau suara Tuhan yang mengatakan harus ada penyembahan terhadap satu Tuhan. Maka dia meninggalkan nenek moyangnya, kebudayaannya, dan berjalan mencari
iman yang benar tersebut. Nah, dengan kata lain, Abraham meletakkan dasar yang sangat positif, yakni meninggalkan pola penyembahan wujud tertinggi yang salah untuk menemukan penyembahan terhadap satu pribadi, yakni Tuhan yang memberikan firman-Nya. Perjuangan atau iman Abraham ini kan dasar yang kokoh, yang kuat, yang memberi pengharapan, yang membenarkan. Nah, Yehuda semua itu adalah berpijak di atas iman Abraham ini. Abraham, bapak leluhur kami. Ya. Sehingga saya percaya, mengapa Tuhan masih setia pada keturunan Yehuda, itu bukan hanya soal Raja Daud, bukan hanya soal anak-anak Israel, tetapi iman yang ditanggapi dengan sangat setia oleh Abraham. Itu nomor satu. Yang kedua, turunan Abraham itu tidak selamanya benar. Ada juga banyak yang tidak benar. Sehingga mereka mengalami pembuangan, perbudakan, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, Tuhan menunjukkan kekuasaannya di dalam peristiwa tersebut. Nah, dia melakukan begitu banyak hal untuk mengungkapkan dia Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mau melakukan segala-galanya agar manusia itu mengalami keselamatan. Nah, sebagai model yang dipilih adalah orang Israel. Itu modelnya. Ya, itu ibarat misalnya kalau seandainya kita mau pasarkan satu produk, kita pilih bintang iklan, ya. Ya. Siapa yang dipilih? Ya, yang bisa mensosialisasikan produk ini. Maka dipilihlah bintang-bintang film, dipilihlah orang-orang artis-artis terkenal yang hidupnya sendiri itu banyak yang amburadul juga. Tetapi dia mampu membahasakan sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Orang Yahudi ini bangsa yang cerdas memang, yang pintar, tetapi juga di dunia ini banyak hal itu dibuat oleh orang Yahudi, penemuan teknologi. Tetapi juga ajaran tentang ateisme itu juga dibuat oleh orang Yahudi. Ya, dan berbagai hal lain. Nah, apakah mereka sekarang ini masih tetap istimewa di mata Tuhan? Nah, perhatikan bahwa bangsa Israel yang sekarang itu tidak identik dengan Israel yang ada di dalam kitab suci. Ya. Bagi orang Kristiani, Israel dalam kitab suci itu dikumpulkan atau dibahasakan dengan cara Israel baru. Pembaharuan itu datang dari mana? Oleh penebusan Yesus Kristus. Sehingga yang disebut sebagai Israel baru itu adalah gereja kudus. Semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah Israel baru. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa dari keturunan Abraham akan lahir bangsa yang besar, itu sudah terwujud dari perspektif spiritualitas Kristiani. Tetapi orang-orang Yahudi yang berpegang teguh pada Yudaisme hari ini belum menerima itu. Maka bagi mereka itu masih masa Advent. Mereka masih menantikan kedatangan Sang Penebus entah kapan. Entah kapan. Ya. Nah, apakah mereka lebih istimewa di mata Tuhan dibandingkan dengan kita bangsa Indonesia? Nah, itu Ibu Maria Santi tentu saja itu hanya Tuhan yang tahu ya. Tetapi pola perilaku orang Israel pada waktu itu yang tidak setia pada Tuhan, itu saya sangka juga tidak ada beda dengan orang Indonesia zaman sekarang. Ya. Namanya orang Kristen, tetapi pola hidupnya tidak Kristiani apa-apa. Dia berpaling, pergi bertapa di gua mana untuk mencari kekayaan, melakukan ritual-ritual ini untuk mencari kesaktian dan sebagainya. Iman digadaikan untuk banyak hal, ya. Tuhan tidak menjadi pusat dalam hidup dan sebagainya. Itu semua merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang ada sekarang. Nah, siapa yang lebih layak? Saya tidak tahu. Tetapi dari pengajaran Yesus Kristus kita tahu bahwa orang yang layak
adalah orang yang rendah hati yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Ingat peristiwa anak yang hilang itu ya. Anak yang kecil itu, dia mau kembali dan mengakui kesalahannya. Sehingga dia dibenarkan dan diterima oleh bapaknya. Kakaknya yang sulung, yang kelihatan setia, tetapi dalam hati ternyata memiliki satu karakter yang berbeda. Dia kemudian dikritik oleh bapaknya. Nah, siapakah kita? Saya harap kita menjadi anak yang hilang itu. Yang akhirnya kembali dan menemukan jalan pulang. Ya, kurang lebih begitu ya, Ibu Maria Santi. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sesuatu, mengajukan sebuah pertanyaan atau apa. Ada Dokter Semani di sini yang biasanya ingin bertanya. Ini dia tugas Romo, tugas di parokinya dia. Tugas di parokinya ya. Oke. Baik. Silakan buat yang mau bertanya. Ada lain yang mau bertanya, saya persilakan. Kita masih punya kurang lebih 10 menit. 10 menit ya. Oke. Kelihatannya tidak banyak yang mau, tidak ada yang mau bertanya. Saya untuk bulan depan, pengajaran bulan depan tetap kita akan jalankan seperti biasa, Bu Feli. Dan itu nanti kita jadwalkan, kita kembali ke cara kita seperti biasa, yakni hari Jumat keempat dalam bulan. Ya, hari Jumat keempat dalam bulan. Maka untuk bulan depan itu terjadi pada tanggal 22 Juli. 22 Juli, hari Jumat tanggal 22 Juli, jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 8 waktu Indonesia Tengah, waktu Malaysia, dan waktu Singapura. Itu jam 8 malam. Bagi teman-teman yang mau bergabung dengan WA Group kita, itu ada di forum chat sekarang. Itu ada link untuk bergabung dengan WA Group Buku Harian Santa Faustina. Tapi mohon diperhatikan bahwa grup ini itu kita berjalan dalam alur alamiah, dalam arti begini. Kita tidak banyak berdebat di sana soal siapa yang benar, siapa yang salah. Kita juga diharapkan untuk dengan tenang membaca sharing-sharing pengalaman dan sebagainya. Lalu boleh mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak bisa langsung dijawab karena kesibukan para admin dan juga saya sendiri kadang-kadang itu tidak ada waktu untuk melihat apa yang sedang terjadi di WA Group. Tetapi saya melihat misalnya Ibu Yulianti seringkali dia sangat teliti untuk melihat, menelusuri satu persatu dan berusaha untuk menjawabinya itu. Dan sesekali dua kali saya juga menambahkan pikiran-pikiran saya. Teman-teman bebas untuk menyampaikan sharing pengalaman iman tentang devosi kerahiman ilahi atau pengalaman-pengalaman iman yang lain untuk menjadi perhatian dan pengetahuan teman-teman. Mohon untuk tidak memakai forum untuk mempromosikan barang dagangan atau mengirimkan musik-musik dan flyer-flyer yang beragam-ragam yang sekarang bertebaran di berbagai media sosial. Kita cukup memberi perhatian pada devosi kerahiman ilahi dan pendalaman buku catatan harian Santa Faustina. Baik. Kalau masih ada yang mau bertanya, saya berikan waktu. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, banyak Romo. Iya. Siapakah yang bertanya? Silakan. Saya Romo. Untuk Jumat yang akan datang, link Zoom-nya sama. Ya, link Zoom-nya selalu sama dengan password yang sama ya. Ya. DHSF 2022 dengan ID yang sama itu Bu ya, sehingga tidak harus mengklik link yang dikirim. Tapi kami selalu kirimkan itu link bagi yang kesulitan dengan teknologi, link selalu dikirim juga sehingga orang-orang punya opsi untuk aksesnya dari mana ya. Ya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya.
Oke, ya, Maria Santi masih angkat tangan, silakan. Baik Romo, tapi saya nggak buka kamera ya Romo. Kenapa Bu? Karena di rumah, Okay. pakai daster. Baik, silakan. Romo ini gini, kan kita mengenal Allah Bapa itu sangat baik, sangat baik. Baru dalam pengajaran malam ini tuh saya melihat Allah Bapa itu terhadap bangsa Israel yang udah bolak-balik begitu menyakiti hatinya, tapi dia tetap penuh kasih, tetap mengampuni. Nah, saya berpikir apa ya? Maksudnya saya mau berpikir seperti ini. Kan oleh karena Tuhan, apakah karena Tuhan yang begitu baik, kebetulan di sekeliling di dekat saya gitu ada keluarga yang seperti yang Romo tadi bilang, dia Kristen tapi masih melakukan penyembahan berhala untuk kekayaan seperti itu. Itu kan udah jelas-jelas nggak benar ya Romo. Tapi mungkin saya lihat ibu itu karena dia tahu bahwa Tuhan itu baik, seperti dia jadinya tidak takut gitu Romo. Apa ada relevan, ada kayak apa begitu, apa bagaimana? Masa sih orang udah berdukun kayak gitu terus nggak ada sanksinya dari Tuhan, kok enak bener dia. Kita kan setengah mati juga mau setia sama Tuhan gitu loh Romo maksudnya. Paham nggak Romo maksud saya? Paham, tetapi Ibu membahasakan satu sisi yang lain yang justru harus diperhatikan. Karena sebagai orang beriman, itu kita percaya begini, Tuhan memberi karunia disertai dengan sebuah tanggung jawab dan ada tujuan di balik setiap karunia. Ya. Jadi hidup kita kalau seorang beriman itu kan selalu meyakini begini, hidup kita itu dicukupkan oleh Tuhan. Entah dengan cara apa, itu adalah sepenuhnya di tangan Tuhan. Maka kalau Tuhan memberi kita karunia sebatas ini, sikap orang Kristiani adalah mensyukuri karunia tersebut. Ya, mensyukuri karunia tersebut. Walaupun karunia itu kecil, walaupun karunia itu menurut ukuran dunia tidak mampu memenuhi segala kebutuhan atau segala keinginan menurut standar manusiawi tersebut. Ya, itu sikap orang Kristiani. Maka sebetulnya kita tidak mempunyai alasan untuk melihat mengapa tetangga sebelah itu tidak pernah ke gereja tapi rezekinya itu tidak pernah kurang. Ada seorang teman baru-baru sharing dengan saya itu misalnya begini, mengapa orang ini hidup perkawinannya tidak pernah beres, tetapi usaha apa saja yang dijalankan itu selalu berhasil dengan baik, malah membawa hasil yang berlimpah-limpah. Apakah Tuhan berlaku tidak adil? Ya, saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab. Bagaimana Tuhan memberikan anugerahnya itu. Tetapi sebagai orang Kristiani, apapun yang diberikan Tuhan kepada orang lain, atau apapun yang diperoleh orang lain, baik dengan cara yang benar maupun tidak benar, itu tidak menjadi alasan bagi saya untuk melihat, bahkan menaruh rasa iri hati, seakan-akan Tuhan mendiskriminasi saya. Padahalnya Tuhan menyelenggarakan hidup saya dalam frame iman saya, mencukupi kebutuhan saya, dalam kewajiban iman saya sebagai orang Kristiani. Ya. Apalagi pengajaran Tuhan yang membahasakan bahwa hartamu adalah tempat di mana hatimu berada. Kalau seandainya orang Kristiani melihat Kristus sebagai yang utama dalam segala sesuatu menurut Kolose bab 1 ayat 18 tadi, maka bagi dia semua harta yang lain itu adalah hal yang sekunder. Sehingga itu membebaskan dia dari kecenderungan untuk merasa iri hati, jealous, atau cemburu dengan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan lebih. Ya. Itu pemikiran sederhana saya, Bu, ya, Maria Santi. Jadi apa yang terjadi pada orang di sekitar kita
itu sebetulnya kita tidak sanggup menjadi Tuhan untuk memberikan penghakiman. Ya, atau kita mengambil sikap menghakimi menurut standar kita sendiri. Memang itu mengganggu, terutama dalam kehidupan sosial. Karena apa yang dipraktikkan itu bisa menarik orang-orang lain yang sesungguhnya percaya kepada Tuhan dan beriman pada penyelenggaraan Tuhan, berpaling ke jalan yang dari sisi iman dan moral Kristiani kita anggap sebagai satu hal yang tidak benar. Maka itu ada penyesatan. Maka tugas kita itu bukan semata-mata melawan praktek tersebut, tapi melakukan pendidikan iman yang benar di lingkungan kita. Sehingga apa yang dilakukan orang menurut cara-cara yang kita anggap bertentangan dengan iman Kristiani tidak menjadi bagian dari yang dipraktekkan oleh orang-orang di lingkungan terdekat kita. Kurang lebih begitu ya, Ibu Maria Santi. Baik, Romo, terima kasih. Ya, baik. Nanti saya senang kalau kali berikut bukan hanya suaranya yang nampak, tapi juga wajahnya, Bu ya. Baik, Romo. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatian semua. Bu Felicia, kita sudah menjelang jam 8.30 Indonesia Barat, 9.30 Singapura dan Indonesia Tengah. Kita baik. Terima kasih untuk teman-teman dan saya ucapkan selamat Hari Raya Hati Kudus Yesus lagi. Semoga devosi kita kepada kerahiman ilahi yang sangat berdekatan dengan Hati Kudus Yesus itu menyatu satu kesatuan sebetulnya ya. Itu selalu diteguhkan dengan ingatan tadi. Tuhan senantiasa menderita bagi keselamatan kita, maka kita perlu menghargai penderitaan Tuhan dengan cara merayakannya, menaruh harapan pada penderitaan Kristus, dan menjadikan Kristus figur utama di dalam seluruh kehidupan kita. Saya kembalikan ke Ibu Felicia untuk menutup acara kita. Terima kasih ya Romo Aurel, juga terima kasih buat teman-teman. Betul sekali ya, dengan Romo sudah rangkumkan 3 hal itu. Dan kita puji Tuhan bahwa kita itu karena kasih Tuhan benar-benar yang buat kita ya, kita yang masing-masing pribadi kita bukan bangsa keturunan Israel, tetapi karena Tuhan telah pilih kita sudah menjadi Israel baru. Itu rangkuman dari Romo bahwa kita selalu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, dan juga selalu ada pertobatan dari kita. Selama hidup kita pasti selalu berbuat dosa, berbuat salah, menyakitkan Tuhan. Tapi Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Kalau kita benar-benar ada pertobatan dan memperbarui diri kita ya. Itu aja dari rangkuman yang saya gitu. Linknya kita sesudah acara ini kan selalu kita akan adakan dari Pak Abdi ya, suami saya, dia akan selalu memberikan rekaman. Yang mau rekamannya bisa kontak saya di nomor yang tadi sudah tertuju. Yang mau join silakan klik link. Kita tutup dengan sebelumnya kita mungkin buka sebentar aja ya untuk buka Zoom kita supaya ada muka-muka, kita foto bersama sebentar. Silakan. Mari teman-teman, silakan dibuka Zoom-nya. Pak Abdi tolong bantu. Oke. Silakan buka kamera yang kita foto bersama. Ada yang mau buka kamera? Kita tunggu ya. Oke. Siapa lagi? Ini wajah-wajah segar muncul. Terima kasih banyak. Ya. Silakan Pak Abdi. Oke ya, saya ambil. Ada 2 page ini, jadi saya ambil 1. Oh, sudah banyak yang keluar. 1, 2, 3. Tunggu ya. Makasih Romo, makasih Ko Abdi. Makasih Rawina. Ya, oke.
Hari ini banyak, tadi ada 54 orang. Thank you, Abdi. Thank you, Cifeli. Thank you, Romo. Thank you, Lili. Terima Thank you. Tuhan memberkati. kasih.